Hai. Welcome back di Simply Dokter. Hari ini kita bakalan ngomongin topik kesehatan lagi nih Mike, yaitu luka. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas beberapa macam luka karena kalau misalnya kita bahas semuanya tuh banyak banget. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang luka memar, luka lecet, luka robek, sama luka bakar. Oke, sip. Lanjut aja ya. Kita langsung ke videonya. Sip. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Video ini juga bisa didengar di Spotify dan Anchor loh. Oke, yang pertama adalah luka memar. Luka memar ini contohnya yang kayak gini nih. Nah, pernah kan ngalamin? Biasanya nih kalau misalnya kalian jatuh dari sepeda atau kebentur, kena tonjok, sering kan lihat kalau orang kena tonjok tiba-tiba biru gitu kan mukanya. Itu namanya luka memar. Nah, luka memar ini nggak cuma terjadi karena ada trauma aja. Oh iya, sorry. Jadi kita nyebutnya trauma ya. Trauma itu nggak cuma hal-hal yang disakitin kekasih, gitu. Trauma psikis ya. Jadi benturan tuh kita bilangnya trauma juga, gengs. Nah, si trauma ini selain karena trauma bisa juga karena misalnya kelainan faktor pembekuan di darah atau misalnya karena kekurangan vitamin C khususnya. Itu tuh bisa juga ngebentuk si memar-memar ini. Gitu. Kalau misalkan dari benturan tadi, Mike, gimana sih kok bisa jadi biru sih? Nah, jadi kalau misalnya dari benturan tadi, itu biasanya ada pembuluh darah yang pecah. Sehingga, tapi kulitnya tuh nggak luka, kulitnya itu tetap intak gitu ya di dalam. Jadi pembuluh darah yang pecah itu mengalir di dalam sehingga timbul warna merah atau warna biru. Jadi perdarahannya di bawah kulit gitu ya, ibaratnya ya. Nah, jadi kalau misalnya memar ini kira-kira harus diapain nih, Cel? Oke, kalau kita kan udah tahu nih tadi adalah perdarahan di bawah kulit. Nah, jadi sebenarnya perdarahan itu dia akan terserap sendiri sama tubuh. Jadi dia bakalan ngilang sendiri sebenarnya dalam hitungan hari. Nah, biasanya tuh urutannya akan pertama tuh dari biru, nanti lama-lama bisa jadi kemerahan, terus kuning, terus lama-lama hilang gitu kan. Tapi yang harus yang bisa kita lakuin untuk mengurangi nyerinya, mengurangi bengkaknya dan merahnya itu kita sebenarnya bisa kompres dengan air dingin, Mike. Air dingin dulu ya, Cel ya? Iya, tapi jangan langsung ke kulit ya. Jadi air dinginnya itu bisa dilapisi sama handuk gitu. Boleh es, boleh air dingin, tapi ya dingin dulu. Jadi dalam 1 hari atau 2 hari pertama jangan dikompres dengan air hangat ya. Karena itu akan bisa nimbulin jadi lebih merah karena aliran darah ke lokasi yang luka itu jadi lebih banyak. Memarnya justru lebih besar ya, Cel ya? Lebih bengkak, lebih merah gitu. Jadi kompresnya kompres apa guys? Kompres dingin. Nah, Cel, aku tuh punya temen yang sering banget nih, lumayan sering sih kayak konsultasi gitu kayak, Mike, kok gue nggak ada benturan apa-apa, tapi kok biru-biru nih jangan-jangan gue dicubit setan. Nah, ini gimana tuh, Cel? Itu sampai tahun 2020 juga masih banyak yang ngira gitu ya? Iya kan, dicubit setan. Nah, ini tuh hal yang nggak bener ya guys. Jadi mungkin memang pada saat itu dia lagi misalnya, dia lagi diet berarti kan kurang vitamin tuh. Nah, jadi setiap hari tubuh kita tuh memang selalu ada pembuluh darah yang rusak. Nah, pembuluh darah yang rusak ini kalau misalnya kitanya normal-normal aja nih, itu biasanya nggak menimbulkan manifestasi apa-apa. Jadi kayak ya udah kayak nggak ada aja gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi misalnya on diet atau apa, jadi kurang vitamin, tubuhnya kurang gizi, nah itu tuh bisa jadinya faktor pembukaannya kurang sehingga yang seharusnya darah itu cepat ngebeku, ini gara-gara kurang jadinya darahnya nggak ngebeku gitu. Iya. Jadi bukan digigit setan ya? Jadi bukan digigit atau dicubit setan. Enggak. Ada ilmiahnya kok, gengs, gitu. Nah, kita lanjut nih, kita akan ngebahas tentang luka lecet dan luka robek. Yang lebih agak parah dibanding luka memar ya nih ya? Nah ya, ini udah berdarah-berdarah nih kan. Kesannya jadinya kayak lebih serem gitu, bener. Nah, jadi tapi luka lecet dan luka robek ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu pada luka robek itu sudah terjadi pemisahan jaringan. Biasanya perdarahannya jadi lebih aktif dari luka lecet. Jadi luka lecet tuh kayak cuman kegores, abrasi gitu. Abrasi apa gimana, Cel? Terkelupas ya? Terkikis ya gitu. Oke, Cel, jadi kalau misalnya kita kena luka lecet harus diapain nih, Cel? Nah, jadi sebenarnya tinggal kalian bersihin aja pakai air mengalir atau air mateng, pokoknya yang bersih ya. Karena kan kalau misalnya kita jatuhnya kena aspal misalnya kan suka ada pasir-pasir nempel, nah itu kalian bersihin aja. Kalau udah bersih ya udah, insya Allah itu bakalan aman-aman aja sih, Mike. Nanti dia akan tumbuh sendiri kulitnya. Betul. Gitu. Kalau misalnya untuk pakai alkohol, pakai antiseptik, gimana sih, Cel? Sekarang ini wajib nggak sih? Oke, sebenarnya untuk sekarang ini antiseptik itu tidak
wajib digunakan untuk pembersihan luka ya guys. Jadi sebenarnya lebih utama adalah membersihkan dengan air steril. Jadi kalau di klinik tuh biasanya kita pakai air infus, tapi kalau di rumah nggak ada nggak apa-apa pakai air matang aja. Karena kalau misalkan kita pakai antiseptik, terutama kayak alkohol ya, itu kan dia bisa mengiritasi kulit, bisa makin nambah nyerinya ya kan. Bener. Jadi udahlah lecet juga nyeri kalau kena air, ditambah pakai alkohol itu jadi kayak lebih nyeri sih gitu. Apalagi kalau misalnya habis diputusin nih. Waduh, nyerinya double banget itu, tapi nggak berdarah. Asik. Iya. Kalau misalnya luka robek, penata alasannya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena biasanya kalau udah terjadi luka robek, ada yang terpisah. Nah, sesuatu yang terpisah ini harus disatukan kembali. Biasanya dengan cara dijahit. Nah, tapi apakah semua luka robek ini perlu dijahit? Sebetulnya yang wajib dijahit itu adalah kalau misalnya luka robek ini memiliki perdarahan aktif. Jika kalau misalnya nggak perdarahan aktif, mungkin bisa juga kayak nggak usah dijahit. Tapi ada kekurangannya. Kalau misalnya nggak dijahit, itu pertama penyembuhan lukanya akan lebih lama. Yang kedua, lukanya itu akan sembuh dengan tidak bagus. Lukanya tuh jadi jelek gitu loh. Lebih baik sih kalau misalnya dari kami, lebih baik dijahit aja. Aku ada contoh sih sebenarnya, ini lukanya Iya, baru banget nih kejadian ya. Mungkin kalian kalau yang nonton video kita dari awal nih notice nih, aku punya bekas luka di tangan. Ini kan kelihatan banget ya bahwa lukanya itu kayak tumbuh jaringan parut gitu, menebal dan warnanya lebih gelap dari jaringan sekitarnya. Ini namanya hypertrophic scar, pokoknya jaringan parut lah gitu. Nah ini tuh awalnya lukanya tuh kayak gini, agak dalam lukanya gara-gara dicakar kucing mah. Jadi kalau dalam sebenarnya lebih bagus kalau di lokasi yang kelihatan ya, kayak di tangan, di mana tuh bagusan dijahit ya Mak ya? Dijahit aja, Dijahit aja ya. penyembuhannya lebih cepat Lebih juga cepet. kan. Dan kalau dari cost atau dari biaya ini bakalan malah jadi lebih mahal, karena untuk menghilangkan ini nih kayak butuh biaya lebih mahal sih. Oh iya, Mak. Cel, dibanding bayar untuk dijahit ya? Dijahit. Karena ini aku udah nyoba kayak krim-krim X itu dia nggak memudar sama sekali, jadi kayak ini harus tindakan sih. Tapi aku punya ini nih pengalaman gitu kayak biasanya kalau luka-luka kayak gini nih banyak banget tuh di daerah-daerah dipakein daun-daunan. Oh iya. Ya nggak sih, dipakein kayak minyak-minyakan, Oke. dipakein odol. Nah itu gimana Cal menurut kamu Cal? Iya, sebenarnya bukan cuma di daerah aja, sebenarnya di tempatku praktek juga masih iya sering ya? banget nemuin ini, padahal masih tergolong kota ya. Jadi ada yang pernah perdarahan karena kepotong kena benda tajam di pabrik gitu, terus sama dia tuh dikasih bensin dong, katanya untuk berhentiin darahnya. Nah sebenarnya itu sangat tidak boleh ya teman-teman, karena ibaratnya lukanya aja udah terbuka ya kan, berarti kan mudah sekali masuk kontaminasi dari luar. Nah apalagi kalau misalkan kita kasih benda-benda yang tidak seharusnya, itu kan malah akan menyebabkan lukanya makin berat, makin lama penyembuhannya, makin infeksi juga bisa. Apalagi kalau misalkan benda yang kita kasih tuh nggak steril ya Betul, kan. betul. Jadi sebaiknya kalau misalkan udah ada luka terbuka, alirin dulu di air mengalir biar bersih dulu, terus ditutup aja, ditekan pakai entah kain atau apapun yang kalian punya, terus udah langsung segera temui fasilitas kesehatan terdekat. Itu ditekan supaya perdarahan berhenti Betul. ya Cal ya? Tapi sebenarnya kalau darahnya nggak banyak, dia asal ditekan udah berhenti sih sebenarnya nggak perlu panik ya. Nggak perlu panik Ditutup sih. pakai ya plester juga nggak apa-apa. Cuma Nggak kalau udah yang sampai terbuka lebar, kotor, itu segera langsung ke klinik. Tapi saya pakai daun ini tuh mujarab banget dok, ini pasti langsung sembuh, hilang lukanya gitu misalkan ya. Nah kalau dari kami kayak kita sih nggak belajar tuh tentang daun-daunan, tapi ya saya sih yakin ya semua yang diciptakan Tuhan itu pasti ada manfaatnya gitu. Jadi kayak tapi saya belum dapat penelitiannya mengenai hal itu. Jadi kita nggak bisa rekomendasiin sih. Bener, Kita daun nggak- apa gitu-gitu kita nggak bisa tuh. Tapi yang jelas tolong kalau misalnya pakai daun pun disterilin dulu, at least direbus lah gitu ya Cal ya. Jadi jangan kayak daun langsung dari pohonnya gitu ya, fresh from the oven terus kayak langsung tempelin. Takutnya tuh malah Iya, banyak malah infeksi ini. lagi emang Iya, nanti. nanti malah infeksi gitu, malah nambah perkara. Oke, tadi kita udah bahas tentang luka memar, luka lecet, dan luka robek. Betul banget. Untuk selanjutnya kayaknya yang luka bakar kita akan lanjutkan di video kedua ya, Iya, Mike, ya? dan kalau misalkan ada yang mau dibahas boleh banget tulis di komen. Komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga videonya bermanfaat.